Hai Matematika Lovers, kali ini kita akan kupas tuntas materi persamaan kuadrat lagi. Nah, sekarang kita akan bahas soal-soal uji pemahaman yang berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah bahas untuk nomor 1, 2, dan 3. Maka tinggal kita melanjutkan untuk membahas soal nomor 4 dan juga soal nomor 5. Oke, langsung kita bahas untuk tipe soal yang keempat ya dari uji pemahaman. Soalnya yaitu akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, 2 kali akar-akar persamaan cx kuadrat ditambah 3x ditambah b sama dengan 0. Nilai c pangkat 3 adalah, nah, kita di sini akan juga memanfaatkan rumus jumlah dan juga hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, uraikan untuk persamaan kuadrat yang pertama ya, yaitu 2x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, tentukan dulu nilai ABC-nya ya. Di sini berarti A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah B, dan C-nya adalah C. Nah, misalkan dari si persamaan yang pertama ini, kita buat akar-akarnya itu adalah Y1 dan Y2. Berarti untuk rumus jumlah dan juga hasil kalinya menjadi Y1 ditambah Y2 ya, min B per A. B-nya adalah min B tetap ya. A-nya adalah 2, berarti min B per 2. Kemudian kita bisa cari hasil kalinya menjadi Y1 dikali Y2 adalah C per A. C-nya tetap C, A-nya adalah 2, menjadi C per 2. Kemudian kita uraikan untuk persamaan kuadrat yang kedua. Cx kuadrat ditambah 3x ditambah B sama dengan 0. Oke, kita cari ABC-nya dulu ya. A-nya adalah C, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah B. Nah, dari persamaan yang kedua ini, kita misalkan akar-akarnya itu sebagai X1 dan X2. Maka untuk jumlah dan hasil kalinya menjadi X1 ditambah X2 adalah min B per A ya. B-nya kan 3, berarti min 3 per C. Kemudian untuk hasil kalinya X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya adalah B, A-nya adalah CB per C. Oke, selanjutnya kita akan mengaitkan hubungan antara kedua persamaan kuadrat tersebut. Dari kalimat akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, 2 kali akar-akar persamaan cx kuadrat ditambah 3x ditambah b sama dengan 0. Berarti di sini kita buat hubungannya ya. Hubungan keduanya. Nah, akar-akar persamaan yang pertama yaitu Y1 adalah 2 kali akar-akar persamaan yang kedua gitu kan ya. Maka Y2 juga sama tuh, menjadi 2x2. Nah, kita juga bisa membuat jumlah dan juga hasil kalinya. Menjadi Y1 ditambah Y2 adalah 2x1 ditambah 2x2. Maka untuk nilai Y1 ditambah Y2 itu adalah min B per 2 ya. Dan ini 2-nya bisa kita faktorkan menjadi 2x1 ditambah x2. Maka menjadi min B per 2 sama dengan 2. Nilai x1 ditambah x2-nya itu adalah min 3 per C. Nah, kemudian lihat di sini sama-sama ada minnya ya, kita hilangkan minnya. Nah, maka hasilnya menjadi B per 2 sama dengan 2 kali 3 itu 6 per C. Nah, kita buat B sama dengan, berarti B sama dengan 2-nya kalikan dengan 6 jadi 12 per C. Oke, ini adalah penjumlahannya. Nah, untuk perkaliannya maka menjadi Y1 dikali Y2 sama dengan 2x1 dikali 2x2.
Y1 kali Y2 adalah C per 2 ya. Nah, 2 kali 2-nya kita kalikan dulu, 4. Maka untuk X1, X2 berubah menjadi B per C. Berarti C per 2 sama dengan 4 dikali B per C. Nah, C-nya kita kalikan dulu ke sini boleh ya. Oke, C kali C adalah C kuadrat, kemudian 2-nya kita kalikan dulu. 2 kali 4 adalah 8B. Nah, di mana si B-nya itu adalah 8 dikali 12 per C ini B-nya ya. 12 per C. Nah, kemudian C-nya ini bisa kalikan lagi ke sini nih. Menjadi C pangkat 3 sama dengan 8 dikali 12 adalah 96. Maka jawabannya itu adalah yang E. Oke, lanjut kita bahas untuk tipe soal yang terakhir, yaitu diberikan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0 adalah P dan Q. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 dibagi P min 3 dan 1 dibagi Q min 3 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini, kita juga akan memanfaatkan konsep jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Maka di sini kita akan menentukan nilai A, B, C-nya terlebih dahulu ya. A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 3, dan C-nya adalah 2. Kemudian kita mau nyari konsep jumlah. Karena akar-akarnya itu adalah P dan Q, maka penjumlahannya menjadi P ditambah Q adalah min B per A. B-nya itu kan min 3 nih, min 3 ketemu min, jadinya positif 3, A-nya 1. 3 dibagi 1 adalah 3. Kemudian kita mau nyari konsep perkaliannya, yaitu P dikali Q sama dengan C per A. C-nya itu adalah 2 dan A-nya adalah 1, maka 2 dibagi 1 adalah 2. Nah, tugas kita selanjutnya itu kan mau mencari persamaan kuadrat baru kan ya. Konsep dari persamaan kuadrat itu sendiri adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ya ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, berarti di sini X1 X2-nya itu kan sudah ada di soal ya, yaitu 1 per P min 3 dan juga 1 per Q min 3. Nah, agar lebih mudah dalam menghitungnya, kita pecah aja ya dihitungnya masing-masing. Penjumlahan sendiri, kemudian perkalian sendiri. Oke, kita akan hitung untuk yang penjumlahan terlebih dahulu. Berarti X1 ditambah X2 menjadi 1 per P min 3 ditambah 1 per Q min 3. Oke, kita samakan dulu penyebutnya ya. Tinggal kita kalikan saja nih. P min 3 dikali Q min 3. Nah, selanjutnya tinggal kita kali silang nih yang ininya, yang Q min 3-nya dikali 1 berarti ya. P min 3-nya berarti dikali 1. Maka hasilnya menjadi Q min 3 ditambah P min 3. Oke. Selanjutnya kita rubah posisinya. P-nya pindahkan ke depan, Q-nya. Selanjutnya kemudian min 3 menjadi min 6. Untuk yang bagian bawah kita kalikan ya. Kali pelangi. P dikali Q, kemudian P dikali min 3. Maka hasilnya menjadi PQ min 3P. Kemudian min 3 dikali Q, min 3 dikali min 3. Maka hasilnya min 3Q plus 9. Oke. P ditambah Q kan sudah ada tuh nilainya 3 ya. Berarti 3 dikurangi 6
per P dikali Q juga sudah ada ya nilainya, yaitu 2 nih, yang ini yang tadi dicari ya. Oke, selanjutnya min 3P min 3Q. Nah, ini bisa kita faktorkan nih. Menjadi min 3-nya keluar ya, sisanya P ditambah Q gitu ya. Maka hasil hitungnya menjadi min 3 kemudian dikali P ditambah Q. P ditambah Q-nya kan 3 tuh. Ditambah 9. Maka hasilnya 3 dikurangi 6 adalah min 3. Kemudian di sini min 3 dikali 3 min 9 ditambah 9 kan habis tuh. Sisanya adalah 2, maka menjadi per 2. Nah, setelah itu kita mau nyari yang bentuk perkalian ini ya. Yang ini. Maka 1 per P min 3 dikali 1 per Q min 3. Berarti kan 1 dikali 1 adalah 1 per P min 3 dikali Q min 3. Nah, ini kan bentuknya sama kayak ini nih, yang tadi sudah dihitung. Nah, ini bagian bawah sini. Nah, yaitu sama-sama P min 3 dikali min 3. Nah, hasilnya yang mana? Hasil yang bawah itu adalah 2 ya. Nah, maka untuk perhitungan yang ini juga sama, hasilnya adalah 2. Atasnya 1. Sudah ditemukan penjumlahan dan juga perkaliannya ya. Tinggal kita substitusikan ke bentuk persamaannya. Menjadi X kuadrat dikurangi. Untuk yang penjumlahan X1 tambah X2 kan berarti yang ini ya. Min 3 per 2 X ditambah X1 dikali X2 nya kan berarti yang ini nih, yang 1 per 2 sama dengan 0. Nah, karena di pilihan gandanya itu tidak ada pecahan, maka pecahan ini harus kita hilangkan ya. Lihat penyebut di sini 2, ini penyebutnya 2. Maka akan kita kalikan dengan 2 untuk persamaan kuadratnya. Menjadi 2 kali X kuadrat adalah 2X kuadrat. Min ketemu min jadinya plus ya. 2 dibagi 2 habis, sisanya 3. 3X. Ditambah 2 dibagi 2 juga habis, sisanya 1. Sama dengan 0. Maka jawabannya itu adalah di 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Yang B. Oke, selesai untuk pembahasan soalnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.